Gerakan Pembebasan Palestina Hamas dilaporkan menolak usulan Israel yang hendak memperpanjang tahap pertama gencatan senjata dalam kerangka pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina. Demikian laporan media Times of Israel pada Jumat 28 Februari 2025. Seperti diketahui, tahap pertama atau fase 1 gencatan senjata Perang Gaza berakhir pada 28 Februari 2025. Israel sempat mengindikasikan ogah meneruskan negosiasi dan bersiap memulai kembali Perang Gaza. Namun belakangan Israel melunak namun tetap enggan meneruskan negosiasi dengan lebih mempertimbangkan opsi perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Sempat mengulur negosiasi dengan menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina, Israel akhirnya mengirimkan delegasinya ke Kairo untuk berunding dengan mediasi dari Mesir dan Qatar. Dalam negosiasi yang berlangsung, sumber-sumber Hamas yang dikutip oleh Haaretz berpendapat kalau jika kelompok perlawanan Palestina itu setuju untuk memperpanjang tahap pertama dengan terus membebaskan sejumlah sandera, maka mereka akan kehilangan satu-satunya daya tawar utama yang dimilikinya saat ini. Hamas sepertinya secara pintar membaca strategi Israel yang ingin memperpanjang tahap pertama gencatan senjata. Jika dituruti, Hamas bisa kehilangan kartu as mereka saat ini, para sandera Israel yang masih tersisa di tangan mereka. Seorang sumber dari Hamas yang tidak disebutkan namanya menyatakan jika tidak ada batas waktu yang jelas untuk mengakhiri perang dan penarikan penuh IDF, pembebasan semua sandera tidak dapat diharapkan. Sumber-sumber Hamas tersebut mengusulkan kompromi potensial seperti usulan pembebasan sandera Israel yang sakit atau pengembalian jasad sandera yang sudah terbunuh sebagai ganti pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman penjara yang panjang. Sumber mengatakan Hamas juga meminta perbaikan kondisi para narapidana dan diizinkannya lebih banyak bantuan yang masuk ke Gaza. Satu di antara hambatan yang dihadapi dalam negosiasi tahap kedua gencatan senjata Gaza adalah penarikan pasukan Israel atau IDF dari perbatasan Gaza dan Mesir yang dikenal dengan nama Koridor Philadelphia. Menteri Energi dan Infrastruktur Pendudukan Israel, Eli Cohen, mengklaim kalau syarat yang diminta Tel Aviv untuk pasukan IDF tetap berada di Koridor Philadelphia merupakan kebutuhan keamanan. Ia menekankan kalau pasukan IDF tidak akan mundur dari daerah perbatasan antara Gaza dan Mesir sampai 3 tujuan utama tercapai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.